Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di alam kubur atau di alam barzakh, ditanyakanlah tiga hal ini. Tanyakan tiga hal ini, yaitu man rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Ini yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan kepada seorang muslim. Oleh sebab itu, mengilmui tiga hal ini yang paling pokok. Mengilmui, mengamalkan, kemudian mendakwakannya dan bersabar dalam hal ini. Ya, bersabar dalam hal ini. Mengilmui tentang Allah, tentang nabinya, tentang agama Islam, kemudian sudah tahu ilmunya, diamalkan, sudah tahu cara mengamalkannya, lalu didakwahkan. Setelah didakwahkan, pasti banyak ujian, pasti banyak cobaan, pasti banyak rintangan dalam mendakwahkan tersebut. Di dalam mengamalkannya saja itu sudah luar biasa ujiannya. Ketika kita mengamalkan agama ini, luar biasa cobaannya itu. Maka disitulah diperlukan hal yang keempat, yaitu as-sabru alal aza, ya, bersabar di dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Nah, tiga hal pokok ini kembali saya tekankan karena ini adalah pertanyaan yang sangat prinsip nanti seseorang berada di alam kubur. Karena kalau orang sudah selamat di alam kubur, insya Allah setelahnya di alam yang berikutnya di akhirat akan selamat. Tapi kalau di alam kuburnya saja sudah nyangkut, di alam kuburnya sudah dipermasalahkan, maka tidak ada jaminan di alam-alam yang berikutnya, alam akhirat, pada hari berbangkit, pada hari-hari berikutnya, yaumul hisab, hari perhitungan, itu akan menemui berbagai macam masalah lagi. Oleh sebab itu dikatakan bahwasanya alam kubur itu ibaratkan itu nanti menjadi taman-taman surga bagi seseorang, atau itu akan nanti menjadi lubang-lubang neraka bagi dia. Karena kalau sudah mudah dia nanti berada di alam kubur, mudah prosesnya di berikutnya pada hari-hari berikutnya setelah dia melewati hari di alam kubur, maka di hari-hari berikutnya dia akan mudah. Tapi kalau di situ sulit, maka dijamin tidak akan dimudahkan lagi pada hal-hal yang berikutnya. Inilah kenapa hal ini begitu penting bagi seorang muslim, hal yang sangat pokok. Karena nanti bukan hanya sekedar ditanya, materi pertanyaannya di alam kubur itu tidak terikat dengan mengatakan merabbuka saja, ya, tidak terikat siapa Tuhanmu. Pokoknya pertanyaannya seputar tentang ketuhanan. Karena di dalam riwayat yang lain itu ada ditanya seorang hamba, bima arabta rabbaka, bagaimana cara kamu mengenal Tuhanmu. Itu berarti pertanyaannya tentang Rabbnya, ya, pertanyaannya tentang Rabbnya. Ada juga di dalam riwayat bahwasanya ditanyakan kepadanya, hal tara rabbaka, apakah kamu pernah melihat Tuhanmu. Itu juga pertanyaan. Jangan dikira bahwasanya pertanyaan itu mentok pertanyaannya marabbuka saja. Tidak, ya. Tapi ini betul-betul kita dalami pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, melalui rububiyahnya, ketuhanan, hak-hak ketuhanan bagi Allah, hak asma wa sifat bagi Allah, ya.
rububiyahnya, dan hak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 perkara yang pokok, itu kaitannya dengan masalah ketuhanan, kaitannya dengan masalah ya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Kok bisa seperti itu? Kok bisa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi? Ya, itu kita bisa pahami bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rizki, yang memberikan kehidupan dan kematian. Tidak layak kita kalau mau beribadah kepada selainnya, karena dia saling keterikatan, ya, saling keterikatan antara hak ketuhanan bagi Allah dan hak beribadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Inilah para santri sekalian, untuk sebagai penekanan kembali pentingnya mempelajari 3 hal ini, selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti kepada agamanya juga. Ini perkara yang sangat prinsip, sangat pokok untuk kalian pelajari. Karena nanti di alam kubur itu ada yang ditanya sampai ke masalah buang air kecil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kubur, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meletakkan pelepah kurma dengan mengatakan, sesungguhnya penghuni kubur ini sedang disiksa. Mudah-mudahan sampai pelepah kurma ini kering, selama basah diringankan siksaannya. Kenapa dia disiksa? Karena dalam masalah agama dia keliru. Ya, karena dalam masalah agama dia keliru. Dan perkara yang keliru sangat sepele, hanya masalah buang air kecil. Ya, hanya masalah buang air kecil. Dia tidak mencuci, tidak membersihkan najis ketika dia buang air kecil, akhirnya disiksa. Jadi masalah agama jangan dikira yang ditanyakan itu apa agamamu, tapi yang ditanyakan berkaitan dengan masalah agama, ya, berkaitan dengan masalah agama. Begitu pula dengan kaitannya dengan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu juga kita ditanyakan sejauh mana kita mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Kita ini termasuk pengikut setianya Nabi Muhammad, atau orang-orang yang hanya mengaku-ngaku saja pengikutnya Nabi Muhammad, tapi sama sekali secara fakta di lapangan malahan membuat hal-hal yang bertentangan, bahkan membuat hal-hal baru di dalam membawa ajaran-ajaran yang kita klaim itu adalah ajaran dari Nabi Muhammad, padahal tidak ada sama sekali itu contohnya dari Nabi Muhammad. Itu kata Imam Malik, kalau ada orang-orang yang membuat syariat baru kemudian tidak ada ajarannya Nabi Muhammad, seolah-olah dia tidak secara langsung mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah, bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang pengkhianat dalam agama ini. Secara tidak langsung dia mau mengatakan seperti itu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia membawa hal-hal yang baru di dalam agama ini, lalu mengatakan itu ada datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting sekali 3 hal ini untuk ya, kalian pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.